Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan bersama saya, Mr. Carlos Manunggal. Adapun materi kita pada kali ini ialah mengenai limit fungsi trigonometri part yang ketiga. Di antaranya, kita tetap pada subbab 1.1 mengenai limit fungsi trigonometri. Namun, kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri untuk bagian yang ketiga, itu mengenai limit untuk sin dan tan atau kombinasi antara sinus dan tangen. Nah, kita akan bahas kembali mengenai rumus dasar limit trigonometri. Ini ada di textbook kalian pada halaman kelima. Kita sudah bahas dua rumus dasar limit trigonometri. Di antaranya, limit dari sin x per x untuk x menuju 0 itu sama dengan 1, dan limit dari tan x per x untuk x menuju 0 itu sama dengan 1. Jadi kedua rumus dasar ini jangan dilupakan ya, dan ini merupakan konsep dasarnya. Nah, kita akan membahas keempat rumus dasar ini ya, untuk sin per sin, untuk limit sin ax per sin bx x menuju 0, untuk limit tan ax per tan bx untuk x menuju 0, untuk limit sin ax per tan bx untuk x menuju 0, dan untuk limit tan ax per sin bx untuk x menuju 0. Akan kita bahas melalui contoh soal agar kalian lebih mengerti dan lebih memahami konsep dari rumus dasar limit trigonometri. Contoh soal yang pertama. Contoh soal ini terambil dari textbook pada halaman yang ke-6. Kalian bisa buka buku kalian masing-masing. Nah, soalnya adalah tentukan nilai limit dari limit sin 2x per sin x untuk x menuju 0. Solusinya, kita ubah dulu bentuk dari sin 2x per sin x ini. Ubahnya bagaimana caranya? Dengan mengalihkan x per x dan dikalikan lagi 2x per 2x. Tujuannya apa? Untuk membuat bentuk ini ya menjadi rumus dasarnya. Ya, ingat rumus dasar sin ax per ax ya. Kemudian ada juga ax per sin ax. Nah, jadi kita mengubahkan ini sin 2x per 2x dan x per sin x ya. Setelah kita kalikan ya, kemudian untuk yang sin 2x ya per 2x yang ada di penyebut kita tukar posisinya ya ke sin 2x, baru kemudian kita kalikan x dikali sin x ya, yang di atas ya. Ini kita tukar posisi x-nya ke sin x. Kemudian kita kalikan lagi, tersisalah 2x per x. Ya. Itu sama dengan sin 2x per 2x dikali x per sin x. Kemudian ini x-nya kan habis ya, dikalikan dengan 2 per 1. Kita catat ulang lagi soalnya, yaitu limit sin 2x per x untuk x menuju 0 itu sama dengan, ya tadi kan kita sudah dapat ya, bentuk umumnya, ini dia. Kita ubah sin 2x per 2x dikali x per sin x dikali 2 per 1. Sama dengan 2 per 1 ini merupakan konstanta. Jadi kalau setiap ada konstanta di dalam limit, kita pindah ruaskan ke yang paling depan. Ya, itu menjadi 2 per 1 dikali limit dari sin 2x per 2x dikali x per sin x untuk x menuju 0.
Nah, ini dia merupakan rumus dasar. Ya, ini juga rumus dasar. Hasilnya ini 1. Kemudian untuk limit x per sin x untuk x menuju 0 itu 1. Ya, berarti sama dengan 2/1 dikali 1 dikali 1. Hasilnya adalah 2. Seperti inilah penjelasan untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal kedua. Contoh soal ini diambil dari uji kompetensi halaman 38 nomor yang kedua. Soalnya adalah tentukan nilai limit dari limit kotangen x per kotangen 2x untuk x menuju 0. Solusinya, nah kita tahu bahwa kotangen x itu merupakan 1 per tan x dan kotangen 2x itu merupakan 1 per tan 2x. Jadi kita ubahlah masing-masing pembilang dan penyebutnya menjadi 1 per tan x dibagi dengan 1 per tan 2x. Maka menghasilkan tan 2x per tan x. Selanjutnya, tan 2x per tan x ini ya akan kita kalikan 2x per 2x dikali x per x. Ini sama dengan contoh soal pertama tadi. Ya, bagaimana caranya kita akan mengubah tan 2x per 2x dan x per tan x agar menghasilkan 1. Nah, setelah itu kita tukar posisi yang ada di penyebut dan pembilang. Ini menjadi tan 2x per 2x dikali x per tan x dikali 2x per x. Ya. Setelah itu, 2x per x ini hasilnya adalah 2/1. Jadi kita ubahlah dia menjadi 2x per tan 2x per 2x dikali x per tan x dikali 2/1. Nah, kita sudah dapat bentuk sederhana ya dari kotangen x per kotangen 2x. Lalu bagaimana dengan limitnya? Maka limit kotangen x per kotangen 2x untuk x menuju 0 sama dengan limit dari tan 2x per 2x dikali x per tan x dikali 2/1. Ya, tadi yang ini tadi. Ya. Setelah itu, limit dari tan 2x per 2x x menuju 0 itu 1. Ya, dikalikan dengan limit dari x per tan x untuk x menuju 0 itu 1. Lalu dikalikan 2/1. Ya, itu dikali 2. Maka hasilnya adalah 2. Ya, jadi contoh soal untuk ini jawabannya adalah 2. Next, kita masuk ke contoh soal ketiga. Contoh soal ini diambil dari textbook contoh 7 pada halaman ke-8. Soalnya adalah tentukan nilai limit dari limit tan 4x per sin 3x untuk x menuju 0. Berarti ini perpaduan antara tan dengan sin. Solusinya adalah kita ubah dulu bentuk tan 4x per sin 3x menjadi, nah ya seperti dua contoh sebelumnya. Ya, tentu kita kalikan 4x per 4x lalu dikalikan 3x per 3x agar kita hasilkan tan 4x per 4x dan 3x per sin 3x. Nah, setelah itu kita dapatkanlah ini dia, tan 4x per 4x dikali 3x per sin 3x dikalikan dengan 4x per 3x. Ya, setelah itu ini x yang kan habis. Ya, kita hasilkanlah tan 4x per 4x dikali 3x per sin 3x dikali 4/3. Jadi bentuk tan 4x per sin 3x itu adalah ini. Bagaimana kalau ke limitnya? Ya, maka limit dari tan 4x per sin 3x untuk x menuju 0 itu sama dengan limit dari tan 4x per 4x dikalikan 3x per sin 3x kali dengan 4/3 untuk x menuju 0. Ya, jadi ini bentuknya tadi kita jadikan ke limitnya. Setelah itu, limit
dari tan 4x per 4x untuk x menuju 0 itu tentu 1. Ya, ingat rumus dasar untuk limit fungsi trigonometri. Dikalikan dengan limit dari 3x per sin 3x untuk x menuju 0 itu sama dengan 1 juga. Ya, lalu kalikan 4 per 3 atau konstantanya. Maka 1 dikali 1 dikali 4 per 3 itu sama dengan 4 per 3. Ya, jadi untuk untuk contoh ini jawabannya adalah 4 per 3. Contoh soal terakhir yaitu contoh soal yang keempat. Ini kita ambil dari textbook, contoh 2 pada halaman yang ke-6. Soalnya adalah tentukan nilai limit dari limit 3x tambah sin 4x dibagi 5x kurang tan 2x untuk x menuju 0. Nah, di sini ya, di pembilang ada sin, di penyebut ada tangen. Solusinya ya, limit 3x tambah sin 4x dibagi 5x kurang tan 2x untuk x menuju 0 itu sama dengan, ini pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagikan dengan x. Ya, sama-sama kita bagikan x, ini bagi x, ini bagi x. Maka hasilnya adalah 3 ditambah sin 4x per x dibagikan dengan 5 dikurang tan 2x per x. Ya, ini sama-sama ya, kita bagikan x, hasilnya ini. Oke, nah kita lihat dulu untuk ini. Di penyebut ini ada sin 4x, di penyebut di sini ada tan 2x. Ya, nah seperti 3 contoh sebelumnya, tentu yang di atas kita kalikan 4x per 4x, di sini kita kalikan 2x per 2x. Untuk apa? Agar menghasilkan sin 4x per 4x dan tan 2x per 2x. Ya, ingat rumus dasar untuk limit fungsi trigonometri. Nah, ini dia. Limit dari 3 ditambah sin 4x per x dikali 4x per 4x dibagikan dengan 5 dikurang tan 2x per x dikali 2x per x untuk x menuju 0. Ya, sampai di sini paham? Lanjut, setelah itu ini di penyebutnya kita pindah ruaskan x dengan 4x, lalu ini juga kita pindah ruaskan x dengan 2x. Ini menjadi limit dari 3 ditambah sin 4x per 4x dikali 4x per x. Ya, ini cukup jelas ya. Yang pindah-pindah tadi itu yang barusan bilang. Lalu dibagikan dengan 5 dikurang tan 2x per 2x dikali 2x per x. Nah, ini juga ya. Jadi 2x yang di depan. Oke. Sama dengan, nah, kita tahu ya, ini kan 4x per x itu 4 bagi 1. 2x per x itu 2 per 1. Maka limit dari 3 ditambah sin 4x per 4x dikali 4 per 1 dibagikan dengan 5 dikurang tan 2x per 2x dikali 2 per 1 untuk x menuju 0. Oke, setelah itu 3 dan 5 ini kan merupakan konstanta. 4 per 1 dan 2 per 1 ini juga merupakan konstanta. Maka dapat kita tulis menjadi 3 ditambah 4 dikali, 4 ini dapat dari 4 per 1 ya. Jadi kita pindah ruaskan dia ke paling depan. 4 dikali limit dari sin 4x per 4x untuk x menuju 0 dibagikan dengan 5 dikurang 2. 2 ini diperoleh dari 2 per 1. Ya, ini konstanta jadi kita pindah ruaskan ke kanan. Ke kiri ya. Dikurang 2 dikali limit dari tan 2x per 2x untuk x menuju 0. Oke. Nah, di sini kan ada rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Yang hasilnya adalah sama dengan 1 ya. Maka 3 ditambah 4 dikali 1. 1 di sini dapat dari limit dari sin 4x per 4x untuk x menuju 0 itu 1. Kemudian untuk limit tan 2x per 2x untuk x menuju 0 itu 1.
bagilah dengan 5 dikurang 2 dikali 1. Itu sama dengan 3 tambah 4, 7. Dibagi dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 7/3. Sehingga kita hasilkanlah rumus pengembangan dari materi ini. Di antaranya limit sin AX per sin BX untuk X menuju 0 itu sama dengan A per B. Kedua, limit dari tan AX per tan BX untuk X menuju 0 itu sama dengan A per B. Nah, ada lagi yang ketiga. Ya, ini tadi sin per sin, tan per tan, ini sin per tan dan tan per sin. Limit sin AX per tan BX untuk X menuju 0 itu sama dengan AB, dan limit tan AX per sin BX untuk X menuju 0 itu sama dengan AB juga. Nah, rumus pengembangan ini dapat kalian gunakan untuk soal-soal objektif. Untuk soal latihan yang ada di Edmodo ataupun berupa soal esai, jangan menggunakan rumus pengembangan ini. Gunakan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan di contoh-contoh soal, di keempat contoh soal yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan lupa untuk follow setiap akun-akun sekolah kita. Ini diantaranya ada Instagram @darmayudapekanbaru, kemudian TikTok @darmayudapku, ada YouTube. Jangan lupa di subscribe. Channelnya adalah Dharma Yuda School, dan website kita www.dharmayuda.com. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di Edmodo dan kumpul tepat waktu. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.